Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat dan seluruh para pemirsa dan penonton Salam TV dimanapun antunna berada. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kembali Allah tabaraka wa ta'ala pertemukan kita untuk melanjutkan kajian kita, kajian syarah aqidah at-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat dan seluruh para pemirsa dan penonton Salam TV dimanapun antum-antunna berada, sebagaimana kebiasaan baik kita akan mencoba untuk memurajaahi ataupun mengulangi sedikit terkait dengan apa yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita waktu itu terakhir pembahasan kita adalah tentang at-taslim, ya. Bagaimana kita ini menyerah dan tunduk kepada ketetapan dan ketentuan Allah SWT dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir bahasan kita itu bahwa memang banyak sekali kadang-kadang, ya, khususnya di zaman kita sekarang ini, ya, di tengah gemerlap kecanggihan teknologi dan segala macamnya ini, yang seringkali itu membuat manusia ini menjadi ragu gitu, menjadi ragu terhadap akidahnya, ya, menjadi ragu terhadap agamanya gitu. Ini terjadi kenapa? Karena memang banyak pemikiran-pemikiran yang masuk di kepala-kepala kaum muslimin atau di di otak-otak kaum muslimin, gitu kira-kira, ya, sebagiannya maksudnya itu terpengaruh, ya, terwarnai oleh pemikiran-pemikiran yang kita katakanlah sesat segala macam, fitnah yang begitu sangat luar biasa. Akhirnya banyak yang ragu dengan Islam ini, banyak yang ragu dengan akidahnya, banyak yang ragu tentang tauhidnya dan segala macamnya, sehingga dia mencari-cari hal-hal yang di luar daripada kepatutannya, di luar daripada yang seharusnya begitu, dan melebihi batasannya. Ini tidak boleh. Kita kan cerdas, Ustaz, kita punya akal. Iya, Anda mungkin cerdas, Anda mungkin punya akal yang sehat, tapi harus diyakini bahwa akal kita ini juga punya kemampuan terbatas. Tidak ada kemampuan kita ini tidak terhingga. Kita semua terhingga gitu. Ada kemampuan-kemampuan tertentu yang memang kita ini mampu, tapi ada hal-hal tertentu yang kita nggak bisa gitu. Jadi jangan Anda anggap bahwa orang yang bisa membuat pesawat belum tentu dia bisa buat kue lapis. Gitu. Itu hal yang wajar saja gitu. Tidak ada yang sempurna. Manusia ini Allah SWT tidak menginginkan yang namanya kesempurnaan ada pada makhluknya. Yakinilah. Contoh, ada wanita yang cantik, Masya Allah. Cantik, ya, kaya, soleha. Tapi ada satu salahnya. Nggak pintar masak. Misalnya begitu, ya. Ini pintar masak, soleha, ya, kaya, tapi nggak cantik. Ada aja ininya gitu. Ada aja kurangnya gitu. Itulah manusia namanya. Bahkan ini kan yang saya sebutkan tadi contoh-contoh yang luar biasa. Ada contoh yang memang yang lebih ekstrim gitu. Lebih banyak kekurangan daripada kelebihannya. Dan itu manusiawi sekali. Begitulah manusia. Jadi kalau kita tahu, kita sudah tahu diri kita, bagaimana kita ini di hadapan Allah SWT, udah menyerah saja udah. Makanya ketetapan Allah SWT, apa yang sudah jelaskan ini, kita terima dengan baik. Ini kan orang kadang cari gara-gara terkait dengan asma dan sifat bagi Allah SWT. Ngapainlah dicari-cari, yang pada akhirnya Anda sesat gitu loh. Ini ayat-ayat yang terkait dengan perkara seperti ini kan sudah ada duluan, ini udah dilewati oleh para sahabat gitu loh. Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Gak ada juga yang nyari gara-gara kayak Anda ini. Orang yang paling cerdas kan Nabi SAW. Yang berikutnya para sahabat yang paling tercerdas. Setelah Nabi SAW. Setelah para sahabat tabi'in. Setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sebaik-baik generasi umat ini. Cerdas dalam perkara agama tentunya. Jadi maksud saya bahwa kita ini gak usah lagi terpengaruh dengan slogan-slogan ataupun propaganda-propaganda barat ataupun orang-orang yang membenci Islam gitu, ya, yang pada akhirnya mereka dia menyusupkan pemikiran-pemikiran yang enggak jelas, yang pada akhirnya membuat orang meragukan dan akhirnya tidak tunduk dan tidak patuh kepada ketetapan Allah dan Rasulnya. Banyak kan? Kenapa warisan itu enggak sama?
Kenapa laki-laki lebih banyak daripada wanita? Ya, jadi timbullah emansipasi wanita dan sebagainya gitu kan. Kenapa? Banyak sekali. Kenapa poligami boleh, poliandri nggak boleh? Gitu-gitu kan. Ini banyak lah. Jadi intinya kita taslim, menyerah dan tunduk kepada ketetapan Allah Rasulnya, Anda akan selamat dunia akhirat. Sehebat apapun Anda, secerdas apapun Anda, ada titik terakhir Anda ada. Titik terakhir Anda itu ada, yaitu kematian. Nah, disitulah akan terlihat siapa yang sebenarnya tunduk dan patuh kepada Allah SWT dan yang tidak patuh. Intinya kita wajib taslim, dan ini satu prinsip di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita wajib taslim, menyerah dan tunduk kepada ketetapan Allah dan Rasulnya dalam segala hal. Udah, sami'na wa ata'na. Ini kadang-kadang hilang dari ada kaum muslimin terkait dengan slogan yang sangat mulia ini, yaitu sami'na wa ata'na ya Allah. Kami dengar ya dan kami patuhi ya Allah. Apa yang menjadi perintah Allah dilaksanakan, apa yang menjadi perintah Rasulullah laksanakan, apa yang menjadi larangan Allah ditinggalkan, apa yang menjadi larangan Rasulullah juga ditinggalkan. Karena sebenarnya nggak pernah bertentangan antara larangan Allah dan larangan Rasul. Ya, perintah Allah dan perintah Rasul. Karena apa yang diperintahkan oleh Allah itu perintah Rasul. Apa yang dilarang oleh Allah itu larangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu ya terkait dengan apa namanya ini murojaah kita. Dan terakhir waktu itu ya kita sampaikan, ada orang sampai pada titik ya dia mengkritisi apa yang menjadi ciptaan Allah. Dia kritisi Allah SWT. Dia tidak terima dengan ketetapan dan ketentuan Allah SWT. Maka kan terakhir kita bahas, limadza khalaqallahu an-nasa hadza damimun wa hadza qasirun. Kenapa Allah SWT ciptakan manusia itu ini orangnya jelek, ini orangnya pendek gitu. Apa urusan Anda? Itu ketetapan Allah SWT. Anda mau bilang apa gitu loh. Ya. Karena semua kita ini Allah yang bentuk. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, dalam surah Al-Imran. Allah SWT yang membentuk kalian pada waktu kalian di rahim ibu kalian. Allah SWT sudah menentukan panjang orang ini akan sekian senti, panjang orang ini akan sekian senti, berat badannya sekian, dia akan mengalami ini dan itu. Adakah kita tahu bagaimana dari dulu umpamanya ya? Keadaan kita hari ini, kita nggak tahu kan perjalanan hidup kita bagaimana ke depannya. Dan kita sampai saat ini pun kita nggak tahu juga waktu itu kita akan sampai di sini gitu kan. Semua ini adalah ketetapan dan ketentuan Allah SWT. Yang intinya kita taslim. Dan ini adalah suatu prinsip yang besar dalam akidah seorang muslim. Ikhwati fillah, a'azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan murajaah, dan saya kira cukup ya untuk pembahasan ini, dan kita berpindah dan bergeser ke pembahasan berikutnya, dan ini juga tidak kalah menariknya sebenarnya, dan ini semakin melengkapi sebenarnya terkait dengan pembahasan kita sebelumnya. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, dimanapun antunna berada. Ikhlaskan niat kita untuk talabul ilmi, yang untuk mempelajari agama Allah SWT. Kalau kita belajar agama Islam ini enaknya apa Ustaz? Enaknya paham nggak paham kita udah dapat pahala. Itu dia jelasnya. Ya, paham nggak paham udah dapat pahala itu loh. Yang penting mau dengar aja udah. Itu dia. Ya, paham nggak paham udah dapat pahala. Kalau paham, wah, kita paham, pahalanya akan lebih besar. Kita amalin, lebih besar lagi. Kita dakwahkan, lebih besar lagi. Sabar atas dakwah itu, wah. Makanya kita orang menuntut ilmu itu double-double keutamaannya. Maka keagungan ilmu ini sangat luar biasa sebenarnya Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Ya. Baik Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala su'u aqibati man lam yusallim li khabarillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu su'u aqibati man lam yusallim li khabarillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Buruknya akibat orang yang tidak tunduk terhadap khabarillah, ya, berita-berita yang datang dari Allah dan Rasulnya SAW. Artinya dia bantah. Dia tidak mau menerima ketetapan dan ketentuan Allah SWT. Ya, tentang Al-Quran, tentang hadis Rasulullah SAW. Dan ini berbahaya. Buruknya akibat orang yang tidak mau tunduk dan patuh kepada berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Berita Allah dan Rasulnya itu 100% benar. Itu satu. 100% benar mutlak kebenarannya. Kalau itu perintah, perintahnya kebaikan isinya semuanya. Kalau itu larangan, keburukan total isinya. Berbeda dengan makhluk. Perintah makhluk belum tentu itu kebaikan. Ya,
Larangan makhluk belum tentu itu keburukan. Tapi kalau perintah Allah dan Rasulnya, mutlak itu kebaikan. Yakini itu sampai hari kiamat. Ya, yakini itu dalam hati yang paling dalam, ikhwati billah. Dan jangan ragu. Keraguan-keraguan ini kadang-kadang merusak taslim kita. Merusak ketundukan kita kepada Allah SWT dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah kita lebih pintar daripada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contoh. Kata Rasul, kalau lalat masuk ke minuman kita, dia baik. Dicelupin, baru dibuang, baru diminum airnya. Oh, ini kan nggak higienis. Gitu. Nggak higienis. Sekarang pertanyaan, Anda yang lebih pintar apa Rasul? Gitu. Saya Ustaz lebih pintar. Bisa kafir Anda. Hati-hati. Ya, ini perintah ini terkait dengan keyakinan kita. Ya, hati-hati. Ini Rasul mengatakan kalau masuk lalat, dia dicelupin baru dibuang. Gitu loh. Kenapa? Karena kata Rasul, salah satu sayap lalat itu ada racunnya, yang lainnya ada penawarnya. Maka dengan dicelup akan netral itu racunnya. Buktikan aja sendiri. Dan itu sudah dibuktikan dalam dunia medis, begitu keadaannya. Siapa yang beritahu Rasul itu? Allah Azza wa Jalla. Yang menciptakan lalat itu adalah Allah Azza wa Jalla. Yang menciptakan Rasulnya adalah Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ikhwati billah, azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Kadang-kadang kepintaran dan kecerdasan kita ini, kehebatan kita ini justru itu yang membawa kita ke neraka. Menyeret kita ke neraka. Alangkah ruginya kita ikhwan dan akhwat. Bapak dan ibu. Antum-antunna dimanapun berada. Rugi kita jadinya. Gara-gara kecerdasan kita. Iya, hati-hati. Dan kebiasaannya dan kebanyakannya orang cerdas itu bawaannya sombong. Orang ganteng itu bawaannya sombong. Kebiasaannya gitu. Kecuali orang-orang dirahmati oleh Allah. Ya, orang kaya itu bawaannya apa? Sombong. Kalau ngomong sama bawahan itu ketus, ya. Ngomong sama pembantu-pembantunya itu nggak ada hormatnya. Maka istilah orang untuk membongkar akhlak seseorang itu, lihat dia bergaul sama orang yang di bawah dia, secara ekonomi, secara derajat. Kalau ngomongnya hormat, berarti itu bagus, ya. Tapi kalau ngomongnya ketus sama bawahannya, ini berarti orangnya ini adalah memiliki akhlak yang tidak baik. Dan ini bisa jatuh kepada nggak taslim itu. Selengkapnya nanti kita lanjutkan ya setelah satu ini. Jangan kemana-mana, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kita sampaikan tadi bahwa su'u aqibati man lam yusallim li khabarillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Buruknya akibat orang yang tidak menyerah dan tunduk kepada ya berita yang datang dari Allah SWT, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca saja. Wa qauluhu, dan perkataan al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi, dan selengkapnya nanti akan disyarahkan secara lengkap oleh al-Imam, oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Barrak hafizahullah ta'ala. Wa qauluhu, perkataan al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, fayatadzabdzabu bainal kufri wal iman. Orang yang tidak tunduk kepada Allah SWT Rasulnya, tidak tunduk kepada berita-berita Allah SWT, berita yang datang dari Allah dan Rasulnya SAW, maka bagaimana? Fayatadzabdzabu bainal kufri wal iman, maka dia akan bimbang dan ragu, ya, akan bimbang, akan ragu, akan bingung. Di antara apa dia? Bainal kufri wal iman, di antara kekufuran dan keimanan. Wa tasdiqi wa takdzib, dan di antara pembenaran, di antara membenarkan dan meragukan. Wal iqrar wal inkar, dan di antara ingkar dan mengakui, dan di antara mengakui dan mengingkari. Muwaswisan ta'ihan, dia akan waswas, dia akan ragu, akan ta'ihan, akan kusut pikirannya. Syakan, dia akan ragu. Zairan, akan dia menyimpang. Inilah akibat orang yang tidak mau menerima berita-berita yang datang dari Allah dan Rasulnya.
Dia menyangkal gitu loh. Dia tidak terima. Kita ini makhluk Allah. Allah udah tahu apa yang akan terjadi. Allah sudah merencanakannya. Ya. Jadi Allah SWT sang kreator yang sudah menjadikan semuanya ini. Kalau kita bicara tentang takdir, waduh. Ya, sebenarnya kalau kita paham tentang rukun takdir ataupun maratibul qadar al-arba'ah itu, al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalqu, tenang kita hidup udah. Ya, tenang udah. Jalani aja apa adanya. Allah tahu kok apa yang menjadi kebaikan bagi kita. Ya, apa yang sebenarnya al-khairu khiratullah. Yang kebaikan itulah yang menjadi pilihan Allah SWT. Maka kalau orang yang nggak mau taslim, ya, maka akan dia tadzabdab, dia akan bingung dan ragu bainal kufri wal iman, wa tasdiqi wa takdzib, di antara membenarkan dan meragukan, wal iqrari wal ingkar, mengakui dan mengingkari, muwaswisan taihan, dia akan menjadi orang yang ragu, taihan, kusut pikirannya, syakan zaigan, dia akan menjadi orang ragu dan dia akan menjadi orang menyimpang. Ini ya ikhwan akibatnya. Malam yaqna bitaslimi, ya, fahmuhu hajabahu muramuhu. Siapa yang tidak puas pemahamannya dengan taslim, dengan dia menyerah dan tunduk kepada Allah, akan terhalangilah tujuannya atau akan terhalangilah semua permintaan-permintaannya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ingin dia, ya, kalau ingin dia melampaui batasannya kan hanya taslim, tunduk. Kalau ingin dia mencari-cari di atas itu lagi, contoh, misalkan orang yang ingin mengetahui bagaimana sifat, bagaimana kaifiyah, bagaimana tata cara sifat Allah SWT. Itu kan nggak ada informasinya, nggak ada penjelasannya. Itu yang mau dicari-cari. Itu namanya nggak taslim orang ini. Batasannya harus tahu. Dia taslimnya di mana? Taslimnya dia memahami, ya, maknanya dia tahu, dia imani, dia tetapkan bagi Allah SWT, dan dia ingkari yang namanya tasbih bagi makhluk, ya. Dia nggak mengatakan sama sifat Allah dengan sifat makhluk, tapi kalau ketika ditanya tentang kaifiyahnya dia menyerah, serahkan kepada Allah, tapi maknanya dia tahu, tapi kaifiyahnya dia tidak tahu. Ini orang yang taslim. Yang pada akhirnya orang-orang yang tidak taslim itu akan terhalangi. Akan terhalangi apa? Akan terhalangilah keinginannya dan permintaannya. Nggak akan Anda sampai ke situ walaupun Anda capek, walaupun Anda segala macamnya. Nggak bisa, karena itu dibatasi oleh Allah SWT. Apalah kalau kita sudah berhadapan dengan Allah, apalah daya kita ikhwan dan akhwat, rahimanallahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Maka kalau orang yang tidak puas pemahamannya dengan taslim, dengan dia menyerah kepada Allah, tunduk kepada Allah, akan terhalangilah semua permintaannya. Maka bagaimana? Fayabqa, ini kata Syekh, ya, Al-Barraq. Fayabqa mutadzabdiban mutaraddidan, maka dia akan selalu tetap dalam keadaan bimbang dan ragu. Kahalil munafiq, seperti keadaan orang-orang munafikin. Bagaimana munafikin itu? Allah SWT menggambarkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-143. Mudzabdzabina baina dzalik. Mereka orang-orang munafik, ragu-ragu di antara demikian. Maksudnya ragu-ragu bainal kufri wal iman. Tapi di sini maksudnya kan nifakun i'tiqadi nih ceritanya. Munafik itu kan ada dua. Ada munafikun mu'taqidun, ada mu'taqidun amaliyun. Jadi ada nifak i'tiqadi dan nifakun amali. Nifak i'tiqadi ini yang bisa berujung kepada kekufuran. Sementara nifakun amali tidak. Artinya nifakun i'tiqadi itu apa? Yang disembunyikan adalah kekufuran, yang dinampakkan adalah keislamannya. Dia berpura-pura saja. Begitu. Dia ragu bainal mu'min wal kufar, ya. Mereka ragu bainal mu'minin, di antara orang-orang beriman dan orang-orang kufar. Artinya ragu dia mau bergabung kepada orang-orang beriman, menjadilah dia orang-orang beriman tentunya, dan ragu dia ingin bergabung dengan orang kufar, tentunya dia menjadi orang-orang kafir. Tapi biasanya ghalibnya orang-orang munafikin itu akhirnya berlabuh kepada kekufuran. Biasanya demikian. Kalau nifakun i'tiqadi ya tentunya. La ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka tidak condong kepada orang-orang mukminin dan tidak bergabung kepada orang-orang beriman, dan tidak pula kepada orang-orang kufar. An-Nisa 143. Fa bisababi adami taslim wal inqiyad lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam yabqa mutaraddidan. Karena sebab dia tidak mau tunduk, tidak patuh terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yabqa mutaraddidan, maka dia senantiasa dalam keadaan bimbang dan ragu ikhwan.
Makanya kita berdoa kepada Allah agar diistiqomahkan di atas sunnah, diistiqomahkan di atas hidayah yang kita sudah dapatkan ini. Dan ini adalah semata-mata anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu. Kita bisa mengerti sunnah, menerima Al-Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini sebuah prestasi yang sangat besar ikhwan dan akhwan. Syukuri itu. Jangan sempat lepas hidayah ini dari kita. Jangan sampai hilang hidayah ini. Mencarinya itu payah. Mempertahankannya tentu lebih payah. Banyak orang sudah tahu sunnah, lupa sunnah lagi. Dia tinggalkan. Ya Allah ya Rabbi. Ini alangkah ruginya orang ini. Orang ini orang bodoh. Agama ini paling termahal dalam hidup kita ikhwan. Biarlah orang pergi dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dengan ketenarannya, dengan ketersohorannya. Kita membawa agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Cukup ikhwan dan akhwat. Rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Tapi kan banyak orang nggak puas. Ya kalau kita bisa istiqamah di atas agama Allah, kita menjadi orang kaya juga, harta itu membawa kita ke dalam surga, ya itu nur ala nur tentunya. Tapi masalahnya kan tidak semua orang seperti itu. Kebanyakan orang diuji oleh Allah SWT dengan kemiskinan. Dan kita syukur diuji dengan kemiskinan. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah SWT. Dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang lulus dalam ujian ini. Betapa banyak orang diuji dengan kekayaan gagal. Diuji dengan kekayaan gagal dia. Kenapa? Karena yang kebanyakan diuji dengan kekayaan itu nggak tahan. Sulit untuk istiqamah atas ketaatan kepada Allah ketika uang itu banyak. Gitu. Kita harus sibuk mengurusi harta yang kita miliki, yang notabene itu ujian. Ya, akhirnya apa? Kita ya tersibukkan itu semuanya dari beribadah kepada Allah. Mulailah kita mungkin telat sholat, mulailah kita absen di pengajian, mulailah kita pelit gitu. Padahal pelit itu adalah syuhun muta', yaitu kekikiran yang diikuti, dan itu muhlikat. Dan itu menghancurkan dan membinasakan kita ikhwati fillah. A'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Maka hati-hati kalau kita tidak tunduk kepada Rasulullah SAW. Ya, dan kita tidak patuh kepada Rasul, yang ada kita dalam kebimbangan. Ya, yang ada kebimbangan. Contoh orang yang jenggot. Contoh ini jenggot ini aja. Betapa banyak orang yang nggak mau menerima syariat jenggot. Padahal jenggot ini apalah. Ya, Anda berjenggot, Ustadz kayaknya agak tua. Itu satu kan, alasannya gitu. Kenapa dia berjenggot? Agak tua dan nampak nggak bersih, nggak rapi, nggak necis. Gitu kan. Akhi, antum yang ingin antum cari ridho Allah apa ridho manusia? Allah udah tahu, ya, bahwa manusia mungkin berjenggot dia ini mungkin menurut manusia nggak bagus. Tapi yang kita cari adalah keridhaan Allah. Mungkin di pandangan manusia ini kita menjadi orang yang nggak bersih, orang yang nggak apa. Tapi di hadapan Allah adalah kita ini orang-orang yang insya Allah Ta'ala, ya, kita tidak mensucikan diri kita, tapi adalah kita berusaha mencari ridho Allah, ya, mencari agar kita ini dicintai oleh Allah SWT. Ya, bagaimana caranya? Ikuti sunnah Nabi SAW. Ingat ayat Allah SWT. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, kalau kalian memang cinta kepada Allah SWT, ikuti sunnah Nabi. Seberapa jauh pengikutan Anda terhadap sunnah, sejauh itu pula cinta Anda kepada Allah SWT. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa qawlu, perkataan Al-Imam Ja'far At-Tahawi, fayatadzabzabu bainal kufri wal iman. Maka orang-orang munafikin itu dalam kebimbangan antara kekufuran dan keimanan. Imma annahu yaqa' fil kufri ala 'adham fi'lan fayasiru murtaddan thumma yarji' wa hadha yahsulu taratan zahiran kama qala Allah Ta'ala innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra. An-Nisa 138. Maka orang-orang munafik itu berada dalam kebimbangan antara kekufuran dan keimanan. Imma annahu yaqa' fil kufr, kadang dia jatuh ke dalam kekufuran. Al-a'dham, kufur a'dham, kufur besar. Karena memang al-kufru kufrani, ya, kufurun asghar, kufur a'dham. Kufur a'dham itu keluar dari Islam. Fi'lan, benar dia jatuh kepada kekufuran yang besar, fayasiru murtaddan, maka dia jadilah orang murtad. Tsumma yarji', kemudian dia kembali dari kemurtadannya, artinya kembali kepada Islam. Wa hadza yahsulu taratan zahiran, dan ini terkadang memang terlihat secara zahir, ini terjadi, ya, terkadang terjadi secara zahir, nampak. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang beriman, tsumma kafaru, kemudian dia kufur. Ya itu tadi, dia kufur kenapa? Karena mungkin dia ragu, dia dalam bimbang,
Dia tidak taslim kepada Allah SWT dan Rasulnya. Thumma amanu, kemudian dia beriman lagi. Thumma kafaru, kemudian dia kufur lagi. Thumma zdadu kufra, kemudian bertambahlah kekufuran mereka. Artinya jadilah dia apa? Jadilah dia kufrun a'zam atau kufrun akbar. Nas'alullaha al-afiyah. Ini berbahaya sekali. Jadi kita bicara taslim beberapa episode ini bukan hal nggak penting. Ini paling penting ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu. Ya, para pemirsa dimanapun antunna berada. Jadi itu dia. Jadi ada kadang-kadang memang betul dia jadi orang kafir jadinya. Kenapa? Karena itu tadi tidak taslim. Akhirnya dia mutadzabdib. Akhirnya dia syak, ragu. Akhirnya meninggalkan agama Allah. Hati-hati ikhwan. Di tengah pengaruh segala macam ini membuat mari kita bentengi agama kita ini dengan cara apa? Dengan kita rajin menuntut ilmu, istiqomah dalam beramal dan selalu berdoa kepada Allah agar kita dikuatkan menghadapi ini semua ikhwan dan akhwat. Rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa yahsulu taratan dakhilal qalbi faqat. Tapi terkadang memang terjadi tadzabdub itu, keraguan-raguan itu, kebimbangan itu hanya dalam hati. Kebimbangan terhadap apa Ustaz? Kebimbangan terhadap agama Allah SWT. Akhirnya dia tidak taslim. Ya, fala yatabayan amruhu, tidak jelas urusannya. Kenapa? Karena kebimbangan itu hanya dalam hati, tidak nampak pada amalan. Ada orang sebab murtad itu kan banyak ya. Ya terutama dia tidak taslim, dia tidak puas dengan agama yang diturunkan oleh Allah SWT. Selengkapnya nanti setelah satu ini, jangan kemana-mana, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi kita katakan tadi bahwa terkadang ya at-taraddud atau at-tadabbub itu adanya dalam hati doang. Artinya tidak sampai pada perbuatan. Tidak sampai pada perbuatan. Maka itu bagaimana? Maka tidak jelas tentu perkaranya. Karena itu kan di dalam hati ya, siapa yang tahu? Gitu ya. Wa qad yarji ilal iman. Terkadang dia bisa kembali kepada keimanan. Jadi ceritanya ini adalah orang-orang munafikin. Nifaknya itu dalam hati dan belum memang dilaksanakan dengan perbuatan. Dan biasanya kalau orang munafik itu akan tercermin, akan terlihat dari perbuatan dan sikapnya. Nah itu dia. Karena kan kita memang nahnu nahkumi bil dhawahir, Allahu yatawalla sarair, kan begitu. Kita berhukum dengan yang zahir dan Allah yang tahu tentang sarair. Sarair itu artinya perkara-perkara sir, perkara-perkara yang tidak diketahui oleh manusia, ya. Jadi waqad yarji ilal iman. Terkadang dia bisa kembali kepada keimanan. Waqad la yarji. Terkadang tidak bisa kembali kepada keimanan. Wal iyad billah. Dan kita selalu berlindung kepada Allah tabaraka wa taala. Waqad yataraddadu wa takunu indahu halatun minal haraj wa dhayqi fima jaa wa hakam bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang dia ragu. Wa takunu indahu halatun minal haraj. Ya. Terkadang dia orang-orang munafik itu ragu, ya, siapapun itu, ya, yang memang semanhaj ataupun yang sama dengan orang munafik ini, gitu ya. Wa qad yataraddad, dan terkadang dia ragu, wa takunu indahu halah, dan di sisinya itu ada keadaan minal haraj wa dhayq, daripada kedongkolan dan kesempitan. Bima jaa bihi, bima jaa, ya, bima jaa wa hakama bihi Rasul SAW, terhadap apa yang dibawa dan dia yang ditetapkan oleh Rasul SAW. Enggak, dia tidak terima, dia enggak mau. Contoh ya. Rasul bilang kan enggak boleh buat bid'ah. Nabi yang bilang, bukan saya. Jadi jangan salahkan saya, gitu kan. Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru itu adalah bid'ah. Baru dalam agama yang enggak pernah dibuat oleh Nabi. Itu ukurannya.
Nabi nggak pernah buat, lalu Anda buat hari ini. Dan Anda menamakannya bagian dari syariat atau agama. Itu berbahaya sekali. Al-qawlu Allahi wa rasulih itu mengatakan sesuatu terhadap Allah Rasulnya yang tidak pernah ada. Itu bahaya sekali itu. Bahaya sebenarnya bidah ini. Ya. Nah, itu kalau Anda langgar, Rasulullah bilang nggak boleh. Seharusnya kita taslim. Menyerah, udah Rasul bilang nggak boleh, ya udah gitu loh. Jangan cari-cari lagi. Oh, ini kan kebaikan Pak Ustadz. Ini kan mempersatukan umat. Akhi, Rasul paling tahu apa yang menjadi kebaikan bagi umatnya. Dan Rasul nggak akan wafat. Kan udah kita sampaikan pada episode-episode yang lalu kan. Tidaklah Rasul itu wafat kecuali semua kebaikan yang mendekatkan umatnya dari ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka sudah disampaikan semuanya. Percayalah sama Rasul gitu loh. Nggak boleh buat bid'ah, lalu kita buat. Oh, ini bagian dari agama. Apa saja contoh kematiannya. Banyak kali, mohon maaf saya, banyak kali tetek bengeknya, banyak kali kegiatan-kegiatan yang ritual-ritualnya yang nggak pernah ada di zaman Rasul, yang Rasul nggak lakukan. Lihatlah bagaimana Rasul melaksanakan fardu kifayah sahabat-sahabatnya yang meninggal. Kan banyak sahabatnya yang meninggal dan beliau yang melakukannya. Apa ada seperti kita hari ini? Apakah kita lebih bagus melaksanakan fardu kifayah dibandingkan Rasul? Mana taslim kita kepada Rasul? Saya kan nggak ngelawan Ustaz. Antum nggak ngelawan. Tapi perbuatan antum itu, bahasa tubuh antum itu ngelawan Rasul gitu loh. Itu durhaka sama Rasul. Nah ini dia. Ini sangat berbahaya ikhwan. Dia merasa sempit. Dia merasa nggak cukup apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kayaknya nggak paten Ustaz. Gitu kan. Contoh-contoh lain lebih ekstrim. Kalau di Ramadan itu Ustaz, kalau nggak ada subhana malikil ma'budnya, kayaknya nggak rasa-rasa Ramadan. Gitu. Itu bid'ah akhi. Antum tiap malam buat bid'ah, itu dosanya besar. Antum dosanya besar itu buat bid'ah. Haram hukumnya, dosanya besar gitu loh. Dan hati-hati, pelaku bid'ah ditutup pintu tobatnya. Kenapa? Karena pelaku bid'ah merasa dirinya dalam kebenaran, berada di atas kebaikan. Jadi untuk apa juga tobat? Pintu tobat itu kan untuk orang-orang yang merasa dirinya salah. Kan itu. Anda nggak salah ya jangan masuk dong di pintu orang-orang yang salah ini. Kan gitu. Bahaya. Kalau nggak ada subhana malikil ma'bud, subhana malikil mawjud, nggak ada, kayaknya nggak Ramadan Ustaz. Dingin-dingin aja. Gitu kan. Akhi, ini nggak ada dibuat Rasul. Abu Bakar nggak pernah, Umar nggak pernah, Utsman nggak pernah, Ali nggak ada gitu loh. Jadi siapa yang ada ikuti? Imam Malik ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Imam Syafi'i ada nggak? Yang dikatanya di Indonesia ini apa namanya ini? Madhabnya Syafi'i gitu. Coba cek gitu loh. Ya? Imam Ahmad nggak ada. Imam Abu Hanifah nggak ada. Jadi dari mana ini? Barang ini masuk dari mana? Ini legal ini. Ya, gitu kan. Jadi maksud saya apa? Udahlah, kita taslim, cukupkan aja dengan dibawa oleh Rasul. Sudah selesai. Rasul gimana tarawihnya dia? Sifat tarawih Nabi ya begini, ya udah jalanin aja. Ya, jalanin aja. Lebih baik kita kurang dari sunnah itu daripada menambah gitu loh. Ya seharusnya kan kita ngepas itu sesuai. Itu kan yang paling bagus. Tapi kalau dibandingkan ya apa namanya ini, tapi jangan kurang sampai bidah juga, jangan juga gitu ya. Maksud saya bahwa contoh ya, Rasul kan tarawihnya dia panjang-panjang gitu. Ya, kita mungkin nggak panjang tapi rakaatnya sesuai, pelaksanaan sesuai, nggak ada masalah. Itu kan ya udah di dalam sunnah meskipun nggak maksimal tapi nggak apa-apa. Daripada kita nambah-nambah ya akhirnya udahlah nggak sesuai sunnah, dosanya tambah lagi gitu. Nah itu berbahaya. Disampaikan kepada setiap orang yang masih suka melakukan Ramadan dengan seperti itu. Ya cobalah kita berpikir jernih aja. Dalil Anda dari mana yang membuat kayak gitu-gituan gitu loh. Maka kita ridho dan kita taslim saja kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Kalau nggak begini prinsip dalam hidup kita, dalam kita beragama, ya akan timbul keraguan kita. Yang bisa itu berujung kepada kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Apalah artinya semua Anda kumpulkan dari perkara duniawi ini, yang pada akhirnya Anda belangsak di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Nggak ada artinya. Kehidupan akhirat, kehidupan yang selama-lamanya abadi. Antum bisa bayangkan, di barzakh aja kita berapa puluh tahun. Di mahsyar itu aja 50.000 tahun, kata Nabi SAW. Yang satu harinya itu sama 1.000 tahun di atas permukaan dunia ini. Di surga kehidupan abadi. Coba kalau kita merana di sana nanti. Ibaratkan gini aja deh. Kalau kita mau sapar, contoh kita mau sapar kita jauh. Kita mau bepergian keluar negeri misalkan. Pasti barang-barang yang kita siapkan itu apa? Cukup untuk selama kita di sana. Kan gitu ya? Itu baru di dunia gitu. Yang akan kita balik lagi kampung kita.
Ini ke akhirat dan kita nggak balik loh ke dunia ini, nggak bisa ngambil bekal lagi gitu loh. Justru kita persiapan kita lebih matang. Makanya kan kata Allah SWT, carilah ya semua nikmat yang Allah berikan kita ini itu akhirat. Dengan nikmat semua ini kita cari akhirat. Kan itu kata Allah dalam Al-Qasas 77 itu. Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang diberikan oleh Allah SWT kepadamu. Apa yang kita cari dengan semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita itu. Darul akhirah, negeri akhirat. Anda punya sepeda motor, cari dengan sepeda motor Anda akhirat. Anda punya baju, cari dengan baju Anda itu akhirat. Anda punya kesehatan, cari dengan kesehatan itu akhirat. Anda punya istri, cari dengan istri Anda itu akhirat. Artinya dengan kita mendidik istri kita, menjadikan istri kita pendamping kita untuk berbuat ketaatan kepada Allah dan seterusnya dan seterusnya. Sawah Anda luas, cari sawah Anda itu akhirat. Sawit Anda luas, cari dengan sawit Anda itu luas. Anda orang yang terkenal di YouTube, carilah dengan YouTube Anda itu akhirat. Begitu ikhwati fillah, azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi keraguan-raguan itu akhirnya dia akan merasa sempit segala macam, nggak paten segala macam. Akhirnya apa? Dia tidak taslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada qala subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu Allah azza wa jalla berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita." An-Nisa 65. Allah SWT mengatakan, "Fala wa rabbika," maka sekali-sekali tidak, demi Rabbmu wahai Muhammad, Allah bersumpah, demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidak akan pernah beriman sehingga mereka menjadikan engkau hukum, menjadikan engkau hakim bima syajara bainahum, pada perkara yang mereka persisihkan, tsumma la yajidu, kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka kedongkolan terhadap apa yang kau putuskan. Ini kan tentu sebab nuzul ini ada ya terkait dengan ayat ini. Tapi apakah ini konteksnya saja? Dalam itu aja sebabnya? Enggak. Hukum ini berlaku umum. Artinya semua keputusan-keputusan Rasul, hadis-hadis Rasul ya kita terima. Beginilah cara kita bermuamalah atau berinteraksi dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita pernah mendapatkan kedongkolan dalam hati kita. Kata Rasul, jenggot dipanjangkan, celana dipotong, selesai. Apa masalahnya? Ustaz, jadi nanti saya malu, Ustaz, jenggot saya nggak rapi. Saya ini kalau berjenggot gatal, alasanmu aja itu. Kadang setan itu buat kita jadi nggak semangat untuk melakukan sunnah. Celana saya, Ustaz, saya malu. Saya ini kan pegawai, Ustaz. Jadi kamu ke pegawai gimana? Saya malu. Celana saya kayaknya jelek kali. Akhi, jelek di hadapan manusia, indah dan cantik di hadapan Allah SWT. Anda mau cari mana? Ya, apakah Allah penilaian Allah atau penilaian manusia? Kebanyakan kita ini lebih banyak kita mencari ridhonya manusia. Ingat, ridho nas ghayatun la tudrak. Keridhaan dan kesenangan manusia itu sesuatu tujuan yang nggak pernah dicapai. Nggak pernah dicapai. Tidak ada manusia muttafaqun alaihi di atas permukaan bumi ini. Yang ada hadis muttafaqun alaihi. Kalau manusia nggak ada muttafaqun alaihi dia. Ya, si Polan ridho, senang kepada Anda. Saya nggak senang. Gitu kan. Pemimpin aja yang hasil demokrasi. Lihat aja. Berapa yang dapatkan? Nggak ada 100%. 80% itu udah tinggi kali. 70%. Yang 30% berarti nggak setuju dong. Iya. Itulah dia. Ya. Jadi maksud saya bahwa kita ini ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an, selalu kita berusaha untuk selalu taslim. Ya, untuk selalu apa? Untuk selalu taslim semua kepada keputusan dan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita ini dongkol. Terima semuanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalin. Jangan sampai kita ini kita dongkol, nggak terima, akhirnya apa? Ragu. Ini bisa, ini benih-benih kekufuran itu bisa muncul dan itu tumbuh dia, besar dia, akhirnya kita keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita berdoa kepada Allah agar kita istiqomahkan, dikuatkan, diteguhkan dan diwafatkan di atas iman dan Islam. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa qauluhu, perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa tasdiqu wa takdzib, dan membenarkan dan meragukan, wal iqrar wal inkar, dan mengakui dan mengingkari. Hadhil kalimat mutaqaribatun fal kufru yakunu bitakdzibi wal inkar wal imanu yakunu bitasdiq wal iqrar, fa hadha tanwi'un bi ta'bir. Wa in kanatil alfazu mukhtalifatal ma'ani lakinnaha mutalazimatun. Dikatakan bahwa at-tasdiq ya, membenarkan dan meragukan, mengakui dan mengingkari, ini kalimat-kalimat yang mutaqaribah, kalimat-kalimat yang dekat. Fal kufru yakunu bitakdzib. Kekufuran itu bisa terjadi karena mendustakan dan mengingkari.
Dan iman itu bisa terjadi karena membenarkan dan mengakui. Kan itu. Kapan Anda kufur? Karena Anda mendustakan. Jadi kufur takdzib namanya. Kapan Anda kufur? Karena Anda mengingkari. Kufur ingkar namanya. Kapan Anda beriman? Yaitu iman bitasdiq wal iqrar. Fahada tanwi'un bitabir, ini hanya variasi ya, dan variatif saja di dalam ungkapan. Wa in kanatil alfaz mukhtalifatul ma'ani lakinnaha mutalazimah. Meskipun lapasnya itu berbeda-beda makna, berbeda-beda ya. Wa in kanatil alfaz mukhtalifatul ma'ani lakinnaha mutalazimah. Meskipun lapasnya itu mengandung makna yang berbeda, tetapi itu adalah satu hal yang selalu saling mutalazimah, yaitu apa? Saling melazimi ya. Meskipun lapasnya itu berbeda makna, tapi ini saling melazimi. Maksudnya apa? Kalau ada iman, berarti kan harus disingkirkan yang namanya kekufuran gitu kan. Kalau ada tasdik, ada pembenaran, ada membenarkan, berarti harus ada diingkari, namanya pendustaan. Artinya ini satu kelaziman. Kalau Anda di sini, berarti Anda tidak di sini gitu loh. Kalau Anda beriman, berarti Anda tidak kafir. Kalau Anda kafir, berarti Anda tidak beriman. Gitu ya. Taib ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa qauluhu muwaswisan ta'ihan, yaitu ragu dan dia menyimpang. Fayabqa mutadabiban baina hadhil obat, maka dia tetap dalam keadaan ragu baina hadhihi al-adad, di antara lawan-lawan kata ini. Maksudnya di antara kufur ataupun dia takdzib dan sebagainya. Saya kira ini akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesempatan untuk bisa ketemu lagi untuk menjelaskan hal ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan seluruh para pemirsa dimanapun antunna berada. Hadza wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.